ada di rumah, kembali lagi dengan kami di program Kamu Nanya. Oke. Di sini kami dengan Bribtu Erika dan dengan komandan saya Ibu Suramuda, Kanit Tangsel Satlantas Polresta Surakarta, bersama Ibu dari Rumah Sakit Dr. Gigi dan Mulut. Ya, perkenalkan saya Dr. Gigi Rifda. Saya adalah dokter gigi umum di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri. Jadi pada siang hari ini ya Pak, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Karena udah lama banget ya Pak kita nggak ada bintang tamunya ya Pak. Nah, kepada pemirsa di rumah, monggo silakan kalau mau tanya terkait dengan masalah gigi dan mulut. Ini dari dokter gigi Rumah Sakit Sulastri dalam komunikasi. Beliau hadir pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya kita laporan situasi arus pada siang hari ini dulu. Mungkin untuk Kerten Mas, Kerten masuk kota Surakarta. Nah, dilaporkan kepada pemirsa di rumah untuk arus di Jalan Samraya khususnya Simpang 3 Kerten yang mengarah ke overpass Purwosari untuk arus pada siang hari ramai lancar. Untuk kepadatan arus masih nihil ataupun kemacetan masih nihil normal. Begitu pula yang keluar dari arah kota Surakarta untuk arus pada sore arus siang hari ini ramai lancar. Untuk cuaca sedikit mendung. Mendung ya Pak saat mendung. siang hari ini. Di seputaran di belakang Mas, ini seputaran nanti sore kebetulan ada Kegiatan Harlah yang ke-101. Betul. Jadi oleh Gus Ikdam ya Pak, pasti silakan nanti pemirsa di rumah kalau mau hadir silakan di sekitaran belakang. sekiranya animo masyarakat sepertinya banyak ya Pak yang mau nonton. Untuk pantauan di sekitaran Geladak, Patung Slamet Riyadi untuk saat ini masih ramai lancar, kepadatan arus juga masih nihil. Sepanjang Jalan Sudirman mengarah ke Balai Kota juga masih kepadatan masih nihil. Arus masih normal. Demikian pula untuk cuaca kelihatan sedikit mendung di atas, nampak pantulan cahaya dari atas belum kelihatan. Ini sekitar MBZ Mas, Emplak, Simpang 3 Emplak. Nah, untuk arus pantulan di Simpang 4 Emplak, khususnya untuk pada siang hari ini ramai lancar, untuk kepadatan arus juga masih nihil. Nah, itu ada pelanggar Motor ya Pak. motor yang melewati garis marka, itu tidak diperkenankan. Kami mengimbau kepada seluruh pemirsa di rumah untuk selalu hati-hati dan tertib berlalu lintas karena saat ini sedang musim hujan. Siapkan tolong jas hujan juga dipersiapkan betul-betul dan selalu taati tata tertib berlalu lintas yang ada. Mungkin sudah ada pertanyaan Mas terkait dengan itu atau enggak Mbak Erika mungkin terkait dengan dari Rumah Sakit Dr. Gigi dan Mulut. Oke. Jadi Coba kita tanya sama Ibu Dokter dulu ya, kali ya Pak. Untuk jadi apa aja nih dokter pelayanan yang ada di RSGM Sulastri ini dok? Ya, jadi di RSGM Sulastri itu dari judulnya Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Kita memang pelayanannya banyak di lingkup gigi dan mulut. Di sini kita ada pelayanan rawat jalan, kemudian ada IGD 24 jam. Selain itu kita juga ada rawat inap dan juga ada IBS juga nih. Jadi, apa itu dok? IBS itu instalasi bedah sentral. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien yang mungkin membutuhkan tindakan di kamar operasi, nah itu juga kita layani seperti itu. Jadi untuk kamar operasi sudah sendiri ada? Ya, kita sudah ada sendiri. Tapi memang untuk tindakannya, lingkupnya memang masih seputar gigi dan mulut nih Pak. Jadi pemirsa di rumah disampaikan bahwa rumah sakit gigi dan mulut untuk ruang operasi sudah ada sendiri. Jadi tidak bercampur dengan pasien lain. Jadi khusus untuk gigi ya? Iya, betul. betul. Untuk gigi. Jadi mungkin ada pemirsa di rumah mau operasi terkait dengan gigi dan mulut. Gigi dan mulut, mungkin ada gigi susu atau bagaimana, bisa langsung ke rumah sakit. Iya, betul. Kalau misalnya nih dok, aku punya keluhan dokter gigi aku tuh berlubang dok. Itu gimana tindak lanjutnya, aku ke sana datang dulu bawa rujukan kah atau gimana dok? Oke. Jadi ketika misalkan dari teman-teman nih ada keluhan, misalkan ada gigi yang berlubang, itu langsung aja datang ke RSGM Sulastri. Apabila misalkan pasien nih belum tahu nih kira-kira pelayanannya nanti harus seperti apa, itu tetap kita akan layani. Jadi untuk gigi berlubang sendiri itu sebenarnya tindakannya bermacam-macam nih. Kalau misalkan ternyata lubangnya belum terlalu dalam dan
masih bisa ditangani, bisa nanti akan dilakukan yang namanya penambalan gigi. Oke. Atau bahasa medisnya di restorasi seperti Oke, itu. dokter. Tapi ketika gigi tadi ternyata sudah menimbulkan keluhan, biasanya sering nih pasien-pasien mengalami giginya berlubang kemudian sakit, kadang sakit cekot-cekot malam hari sampai kebangun nih. Apalagi kayak misalkan musim hujan itu kan hawanya dingin ya. Betul, Nah, biasanya dokter. mulai sering tuh sakit cekot-cekot seperti itu pun juga masih bisa ditangani. Kadang mungkin tidak bisa langsung ditambal, tapi mungkin harus melalui Perawatan prosedur yang saraf namanya gitu ya, Dok? betul Oke. perawatan saraf atau perawatan saluran akar terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata sekiranya gigi berlubangnya itu sudah parah banget nih, sekiranya udah nggak bisa dipertahankan, memang mau nggak mau harus diambil atau Oh, dicabut. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Ini sudah ada beberapa Pertanyaan pertanyaan. ya, Pak. Ini dari Sang Permana. Kami sampaikan, rel yang sejar dengan jalur itu sering menimbulkan korban saat hujan. Jika mengusulkan diberi tanda marka agar berkurang korban, bagaimana caranya ya Pak? Jadi Sang Permana akan sampaikan kepada bahasa instansi terkait. Ya, tetap kita hati-hati karena itu rel dari jalan, ketinggian jalan tidak sama. Terutama saat musim hujan, agar selalu hati-hati. Sudah kami sampaikan dengan terkait dengan dinas DPU maupun jawatan kereta api untuk selalu diberi tanda dan selalu hati-hati. Mungkin nanti di rel bengkong itu ya Iya, Pak, betul. terjadi Licin mungkin ya, licin, Pak. itu kan apalagi musim hujan itu agar tetap hati-hati karena antara besi dan roda itu kan Betul, ya, Pak. licin. Untuk Oke. teman-teman juga Pak yang mau berkeluh kesah dengan Kota Surakarta bisa juga download aplikasi Solo Destination yang ada di Play Store atau di App Store. Jadi di situ nanti ada bagian ulas Pak. Kita bisa untuk berkeluh kesah di situ dan langsung ditanggapi dengan kami yang ada di sini gitu ya Pak. Iya, terima kasih. Itu Sang Permana dari ambulan IK. Izin Komandan, Salam presisi, salam presisi. IK WNS, terus Adira, suara kurang keras dan Oke. Langsung kembali ya. Terima kasih Adira. Ya. Yes Unita, ya, sehat Bapak Ibu umumnya ya. Alhamdulillah sehat semua. Nih, ada pertanyaan untuk dokter nih Pak. Dari Mbak Iin. Izin tanya dok, kalau mau cek gigi bisa pakai BPJS tidak ya? Gitu. Iya, jadi Untuk kaum BPJS seperti kami nih dokter. kalau di RSGM sendiri memang kita saat ini belum bekerja sama dengan BPJS, tapi mungkin kalau misalkan dari teman-teman semuanya itu ada asuransi, itu bisa sih kita beberapa Cover. asuransi sudah di cover, sudah dilayani. Oke. Gitu. Jadi buat Mbak Iin, kalau punya asuransi bisa dipakai di RSGM ya. Itu Lisa Antarasi, Mbak Lisa Antasari. Kak mau tanya, di RSGM apabila mau pasang behel ke spesialis apa ya? Itu dok, silakan, Dok. Siap. Oke. Jadi untuk tindakan behel tadi atau orto itu kita layani di RSGM Sulastri, nanti tindakannya ke dokter spesialis orto. Seperti itu. Nah, sekilas info juga kita RSGM untuk pelayanan rawat jalan itu sudah lengkap spesialisnya. Jadi kita Ada sendiri, apa aja tuh, dokter? yang pertama kita punya dokter spesialis kedokteran gigi anak. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau memeriksakan anaknya nih, itu kita sudah ada dokter spesialisnya. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang tadi ada gigi yang berlubang, kemudian perlu dilakukan perawatan saluran akar, atau mungkin ada yang pengen estetik, pengen pasang vinir seperti Oke. itu. Oh, bisa juga tuh, dokter? Bisa. Oh, oke. Kita ada dokter konservasi gigi. Kemudian untuk tadi teman-teman yang mau pasang behel itu juga ada spesialis ortodonti. Kemudian teman-teman kalau misalkan mau buat gigi palsu ceritanya atau misalkan ada giginya yang hilang pengen digantikan, itu ada dokter prostodonsi. Kemudian kita juga ada dokter ilmu penyakit mulut dan mungkin teman-teman juga ada yang mau ambil gigi geraham bungsunya nih, kita juga sudah ada dokter Oke. bedah mulut. Kemudian untuk teman-teman yang punya keluhan di gigi gusinya beradang, ada juga dokter periodonsia. Dan kita juga ada dokter gigi umum dan juga ada dokter umum juga. Oh, ada dokter umum juga berarti ya Ada. dok? Selain itu juga kita juga punya dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Itu ada lagi dok. Mbak Banyak Adira. banget ya Pak yang bertanya nih sama dokter. Keren. Banyak banget masyarakat yang antusias ya. Ibu
Dira, itu Mbak Dira TV. Izin bertanya, kalau gigi berkarang itu cara membersihkan bagaimana sih? Oke, jadi Mungkin sekalian sama mencegah gigi berkarangnya kali ya, Dok. Jadi sampaikan juga ya dokter. Iya. Dari awal tadi ya. untuk gigi berkarang itu bisa dibersihkan lewat perawatan pembersihan karang gigi atau istilahnya mungkin pernah Scaling dengar ya, scaling, betul. Jadi tindakannya memang harus dilakukan di dokter gigi. Kalau misalkan cuma dibersihkan sendiri pasti nggak akan Nggak bersih bersih ya, secara Dok. total, betul. Jadi memang ada alat khususnya namanya perawatan scaling itu tadi. Lagi dokter, ini dokter banyak pertanyaan nih. Iya, Dok. Mbak Yes Unita, dokter izin bertanya, kalau gigi ngilu habis makan es krim, Solusinya apa ya, Dok? Nah, Kayaknya banyak banget keluhan seperti mungkin ya, Dok, ya? iya, komandan benar. sendiri Biar juga nggak kayak gitu ngilu kali ya, ya. Pak. Jadi Silakan dijawab, Dok. Oke, jadi sebenarnya ketika gigi kita itu vital atau giginya masih hidup, reaksi tadi kena dingin, nyut, sakit, ngilu itu tuh sebenarnya hal yang lumrah. Karena balik lagi Mungkin itu kan itu ada reaksi ya, rangsangan, betul. betul. Itu adalah reaksi dari gigi kita. Tapi kalau misalkan ternyata gigi ngilunya ini kok nggak hilang-hilang, Sudah mengganggu gitu loh, Dok. Betul, itu perlu dilakukan pemeriksaan memang karena bisa aja ternyata giginya itu memang sensitif banget, ada sebutannya hipersensitivitas gigi. Jadi Oke. kena dingin dikit itu langsung nyut, sakit banget. Itu nanti akan ada penanganan lebih lanjut. Kadang juga ada beberapa kasus ternyata ngilunya itu karena ada gigi yang berlubang. Nah, kalau misalkan ada yang berlubang berarti memang harus ditangani lewat penambalan tadi seperti Tapi itu. untuk misalnya pasta gigi itu berpengaruh juga nggak sih, Dok? Soalnya mama saya juga kayak gini keluhannya, Dok. Terus ganti pasta gigi ke yang untuk lebih sensitif, lumayan kata dia. Betul. Jadi tadi kalau misalkan memang ternyata ada yang mengalami hipersensitivitas tadi itu, kadang beberapa pasta gigi itu kan ada yang tulisannya anti sensitif, klaim-klaimnya gitu ya, Dok? klaim-klaimnya seperti itu. Memang ada beberapa bahan yang bisa menanggulangi Oke. rasa sensitif tadi itu. Cuman kalau misalkan ternyata kasusnya memang sudah parah banget, kadang memang itu tadi ada penanganan khusus untuk mengurangi rasa ngilu. Baik. Seperti itu. Selanjutnya, Komandan, ada dari mana, Pak? Lihat udah. Victor 19. 19. Oke. Dokter mau tanya, pasang kawat gigi itu lebih ke kecantikan atau kesehatan ya, Dok? Biar giginya tuh rata gitu loh, Dok. Oke. Nah, pasang kawat gigi itu sebenarnya bisa dapat dua-duanya nih. Karena kadang struktur gigi yang Betul. berjejal itu kan otomatis buat kita jadi agak susah buat sikat gigi ya. Ketika kita susah untuk sikat gigi, tidak bisa dibersihkan secara maksimal, kadang kan akhirnya malah menimbulkan keluhan tuh, bisa akhirnya jadi giginya berlubang, kemudian jadi gampang banget terjadi karang gigi seperti itu. Tapi ketika struktur giginya tadi itu sudah dirapikan pakai behel, otomatis pasti nanti sifat estetiknya akan muncul. Iya, Jadi betul, kan Dok. kita Rahangnya jadi lebih lebih tirus gitu loh, Dok. Betul, betul banget. Gitu. Jadi sebenarnya pasang kawat gigi tadi itu bisa dapat dua-duanya nih. Untuk ranah kesehatannya tadi dengan semakin rapi giginya, otomatis kita akan lebih mudah untuk membersihkan secara maksimal. Kemudian juga memperbaiki struktur wajah. Biasanya kan bener nih kalau misalkan ada yang pernah pakai behel, pasti kan ada foto before afternya Betul, nih. Kadang jadi mukanya lebih tirus, mungkin yang awalnya Chubby, rahangnya agak miring gitu ya, itu Dok. juga bisa terkoreksi dan akhirnya kan jadi nge-boost confidence Confidence. dari pasien. Dokter ini banyak pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya, Dok. Lain Aqua, izin tanya untuk gigi yang goyang, apakah masih bisa dilakukan perawatan biar kuat lagi? Kalau masih bisa periksa ke RSGM di dokter gigi spesialis apa gitu? Terima kasih. Itu Lalin. Untuk gigi goyang ya, ceritanya kalau gigi goyang itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Jadi kita lihat dulu dari derajat kegoyangannya. Kalau misalkan dia masih di derajat-derajat awal nih, itu memang masih bisa kita pertahankan. Ada yang namanya perawatan splinting. Jadi splinting itu kita kasih semacam penguat gitu, supaya giginya yang tadi awalnya goyang, dia bisa kuat lagi. Kuat lagi ya, Dok. Sedangkan kalau misalkan ternyata dia udah goyang banget nih ceritanya, kayak kadang kan saking goyangnya dimainkan pakai lidah, bisa Iya. bergerak tuh giginya. Nah,
Kalau misalkan giginya sudah goyang seperti itu, memang kadang prognosa perawatannya itu nggak terlalu baik nih kalau misalkan giginya harus dipertahankan. Jadi memang kadang ada beberapa kasus ketika giginya sudah goyang banget, itu harus kita lakukan pencabutan seperti itu. Nah, untuk perawatan tadi, untuk yang memperkuat gigi yang goyang tadi, itu biasanya bisa dilakukan perawatan dengan dokter spesialis perio. Seperti itu. Spesialis perio ya, Dok? Betul. Jadi dokter spesialis perio ini ahli dalam menangani kasus-kasus yang hubungannya dengan jaringan penyangga gigi. Contohnya misalkan tadi ada gigi yang goyang, kemudian ada gusi yang kok selalu beradang nih, kemudian gusi yang tiba-tiba sering berdarah sendiri, seperti itu. Nanti bisa ke dokter perio, kita juga sudah ada di RSGM Sulastri. Oke, dokter. Kayak gitu dok, Mbak Nita Rohani. Mbak Nita, dokter izin bertanya, kalau sudah pasang kawat gigi di tempat lain, tapi ingin melanjutkan perawatan gigi di RSGM Sulastri, apakah bisa ya dok? Oke, ini jadi udah pasang di tempat lain ya ceritanya ya. Pasang Sebenarnya bisa, kita Bisa tetap ya, tangani. Cuman nanti harus kita lihat dulu nih, kira-kira pasien itu rencananya hanya sekali kontrol aja, atau memang mau Berkelanjutan pindah gitu ya, berkelanjutan. Karena kalau misalkan memang kalau cuman sekali 2 kali kontrol itu bisa. Nanti tetap ditangani dengan dokter spesialis Ortodonti. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata memang dari pasien tuh rencananya nih mau pindah, ya udah pindah aja lah di RSGM karena lebih dekat Betul. gitu. Tetap bisa, tapi memang harus ada persetujuan dulu dari dokter yang sebelumnya. Oke. Gitu. Selama sudah oke dengan dokter yang sebelumnya, tetap bisa kita tangani. Berarti bisa ya, Dok? Banyak dok. Banget nih, Dok. Ya. Belum. Ya. Berliano, izin bertanya dok, rekan saya ada yang sariawan sudah berobat bolak-balik tapi tidak sembuh-sembuh. Jika ke RSGM solusinya ke spesialis apa ya? Terima kasih dok. Oke, sariawan ya, betul. Jadi sariawan yang mungkin kok sudah muncul Betul, terus-menerus, Dok. kemudian nggak sembuh-sembuh. sembuh-sembuh, itu sekiranya misalkan mau datang ke dokter spesialis, itu nanti biasanya akan ditangani dengan dokter spesialis penyakit mulut. Penyakit mulut ya, Dok? Betul, Oke. jadi ada khusus nih. Betul. Makanya ini kalau di masalah gigi walaupun lingkupnya nih cuman kecil aja, padahal ternyata banyak aspek nih yang Banyak banget ya, Dok. ditangani. Betul. Betul, gitu. Mungkin untuk teman-teman misalkan kayaknya bingung nih, kok ini harus ke dokter spesialis mana ya? Datang aja tetap ke dokter RSGM Nanti bisa Sulastri. konsul dulu ya, Dok? Betul. Kita kan di sana juga ada dokter gigi umum yang insya Allah akan selalu praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu nih. Dari jam 8 pagi sampai 8 malam gitu. Jadi nanti bisa dilihat dulu dengan dokter gigi umumnya. Kemudian kalau misalkan ternyata dari kasusnya nih perlu tindakan dengan dokter spesialis, nanti akan kita arahkan nih ke dokter spesialis yang mana. Seperti itu. Oke. Mungkin nggak tiba-tiba ini kan tadi dokter menyampaikan Sabtu Senin sampai Sabtu. Tiba-tiba kalau pas hari libur itu Oke. itu sakit gigi terus mau datang ke Bingung rumah. ya, Apa mau iya, kemana? dok? Yang tiket itu dok. Ada. Jadi untuk pelayanan rawat jalan kita memang buka dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Nah, selain itu misalkan hari Minggu atau tanggal merah atau di luar jam tadi itu tetap bisa kita layani karena kita ada pelayanan IGD 24 jam. Oke. Di situ akan selalu ada dokternya juga, dokter gigi umum. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut nih kalau misalkan ternyata nih malam-malam waduh Iya, sakit tiba-tiba gigi sakit bingung banget nih, kemana. dokter. Kita ada Terus klinik layanan tutup IGD. semua. Betul, Oh, apalagi bisa bentar langsung. lagi nih banyak tanggal merah ya. Bisa makan Gitu. sepuasnya ya, Dok? Betul. Ini nampaknya pemirsa di rumah ini Antusias sekali. banget ya, Dan. Terus dokter semua ini. Sampai lupa untuk nanya-nanya lalu lintasnya nih, Dan. Apa ini? Menyala abangku ya. Menyala abangku lalu apa ini? Terima kasih menyala ilmu padi abangku. Gantol. Kadang pas makan ada kerikil yang ikut tergigit, gigi jadi ngilu. Dan bisa bertahan sampai 1 minggu. Solusinya gimana dok? Oke. Membersihkan berasnya tadi Kurang Nggak bersih bersih ya, nih, Pak. cuma diupiuk-upiuk doang ya. Tampil kerikil, mungkin pas penggilingan tadi juga ada kerikil yang ikut, yang ikut pemakan. Kadang-kadang itu juga dok.
Pernah ngalamin ya Pak ya? Pengalaman pribadi ya. Dan Oke. Nah, kalau misalkan ada tadi nggak sengaja kerikilnya nih kemakan, kegigit, itu kadang bisa aja ternyata memang dari awal giginya itu ada yang lubang. Atau kalau misalkan saking semangatnya makan kan kadang kegigitnya kenceng banget tuh. Nah, kerikil tadi itu kadang juga bisa bikin giginya itu patah atau fraktur. Nah, fraktur tadi atau patah tadi itu kadang kan nggak terlalu kelihatan nih dari pasien, dari sisi pasien. Nah, itu juga bisa menimbulkan sakit yang sampai tadi kalau dari Pak yang 1 minggu. TL 1 minggu ya. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur ada patah kayak gitu itu kita lihat juga dari patahannya. Kalau sekiranya memang masih bisa ditambal, akan dilakukan penambalan. Tapi ya, kalau Dok. ternyata patahnya udah sampai ke bagian akar, itu biasanya memang ya mau nggak mau harus diambil juga. Diambil ya, Dok. Betul. Dari Mas Reza, Dok izin tanya, gigi berlubang lalu tumbuh gusi di dalamnya tuh solusinya gimana ya, Dok? Terus terkadang gusi juga ikut bengkak, Dok. Oke. Kayak gimana tuh, Dok, solusinya, Dok? Jadi kalau dari kondisi yang dirasakan dari Mas Reza ini, kalau istilah medisnya itu kita sebut sebagai pulpa polip. Jadi ada gigi Pulpa polip ya, berlubang, Dok? Ya. kemudian lubang lama, akhirnya di dalamnya ada gusinya. Ada gusinya gitu ya kan, Betul. Dok? Kayak pink-pinknya gitu ya, Dok? Betul, itu biasanya kesenggol dikit berdarah, sakit. Iya, betul, sakit. Nah, kalau untuk solusi pada gigi-gigi dengan kondisi tersebut, itu bisa dilakukan yang namanya perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar tadi itu berarti nanti bagian gusi yang tumbuh di dalam giginya itu akan kita ambil dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan diambil saraf giginya, kemudian setelah itu ketika perawatan sarafnya sudah selesai, barulah kita tambal. Tapi kalau ternyata daging tumbuhnya tadi itu lumayan besar, kemudian sampai akhirnya giginya jadi rapuh banget tuh. Kadang kalau misalkan kasusnya sudah seperti itu, balik lagi kalau sudah parah, memang harus dilakukan pencabutan gigi. Jadi tetap harus menjaga kebersihan mulut dan gigi ya, Dok. Selanjutnya dari Mas Yosafat nih, ada orangnya nih, suruh muncul aja, Dok. Bu, info nomor WA mau konsul pribadi. Hehehe. Mungkin disimpan nomornya RSGM aja. Iya, berapa tuh, Dok? Langsung Hotline RSGM tuh berapa, Dok? ke RSGM aja, nanti nomornya aja langsung. Oke. Konsul, nggak apa-apa. Atau ada Instagramnya, Dok? Iya, bisa juga di Instagramnya di RSGM Sulastri UMS. Oke. Dari Pleiades, Dok, gigi saya jumlahnya 33, gimana, Dok? Memangnya gigi normal tuh jumlahnya berapa, Dok? Kalau normalnya sebenarnya jumlahnya itu ketika semuanya tumbuh itu ada 32. Tapi ada beberapa kasus memang ternyata pasien itu giginya berlebih nih. Kalau jumlahnya berlebih sih sebenarnya selama tadi kelebihan giginya tadi itu tidak menimbulkan keluhan, kemudian tidak benar ada pembengkakan, dan pasiennya pun juga tahu, itu tinggal diobservasi aja nggak apa-apa kok, nggak masalah. Tapi kalau ternyata kelebihan giginya tadi itu ternyata bikin mengganggu, bikin sakit, susah dibersihkan, atau malah akhirnya jadi mempengaruhi struktur giginya nih, jadi giginya berdesakan banget. Nah, itu better untuk dilakukan perawatan. Oke. Terus di dokter siap-siap itu Kawalia, Dok mau tanya Cicak punya gigi apa? Waduh, Berapa sih? Pertanyaan kebetulan pasiennya masih Manusia ya, Dok? nih, gitu. Mungkin bisa dikonsulkan ke dokter hewan nih. Itu konsultasi ke dokter hewan ya. Mbak Uswatu Indonesia, Dok kalau pasca cabut gigi, namun selain gigi bungsu, apakah harus diganti dengan gigi palsu? Oke, pertanyaan bagus nih. Sebaiknya memang dibuatkan gigi palsu, karena ketika gigi tadi itu walaupun yang dicabut cuma satu aja ya, ini selain gigi bungsu, gigi itu kan selalu kontak nih atas sama bawah, bentuknya kan seperti ini. Kalau kita diem kan giginya atas sama bawah tuh bertemu ya. Ketika salah satu giginya hilang, biasanya terutama yang di gigi bawah, gigi atas itu akan semakin panjang karena kehilangan kontak. Kemudian gigi samping-sampingnya tadi itu juga dia akan bergerak ke arah yang nggak ada giginya. Turun gitu ya, Dok? Betul, yang sampingnya geser, yang atasnya itu semakin panjang. Ketika dia strukturnya berubah nih, biasanya akan timbul ketika kita buka tutup mulut itu rasanya sakit, ada suara klek 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 kayak gitu itu. Karena
Berarti di dalam mulut ini kan strukturnya sudah berubah nih. Kadang harusnya kontaknya bareng nih. Kalau kita diem, kanan sama kiri kontaknya bareng. Sut gitu. Ketika yang satunya itu berubah posisinya, biasanya akan kontak duluan. Nah, kontak duluan tadi itu kalau misalkan terjadi dalam waktu yang lama, akhirnya jadi bikin rahangnya jadi sakit. Selain itu juga biasanya kalau misalkan pernah lihat nih orang tua yang giginya sudah hilang terus nggak dibuatkan gigi palsu, Iya kadang kan tuh, Dok. mukanya jadi kempot ya Betul, Dok. bahasanya. Itu karena dimensi mukanya turun, tulangnya turun tadi Oh, akibat jadi tidak mempengaruhi juga ya, Dok? betul mempengaruhi. Jadi kalau misalkan sudah ada gigi yang dicabut, itu mending dibuatkan gigi palsu. Karena selain tadi, itu kan dari segi faktor kesehatannya ya. Otomatis kan ketika gigi tadi itu hilang, dibuatkan gigi palsu, kita kan jadi lebih nyaman ketika digunakan, kita baru makan ya. Jadi Oke. selain faktor estetiknya kembali, faktor fungsionalnya pun juga Kesehatannya juga bisa ya, Dok. kembali. Oke, selanjutnya nih dari Mas Rizal Nugroho. Dok, apakah penyakit pada gigi bisa berimbas juga ke jantung nih, Dok? Karena pernah ada yang berstatement demikian gitu, Dok. Oke, nah memang beberapa penelitian itu juga sudah banyak yang membahas ya. Dari gigi yang berlubang tadi itu memang bisa berimbas sampai ke bagian penyakit jantung. Karena ketika gigi berlubang itu kan bisa jadi di dalam giginya itu juga ada infeksinya ya, ada Oke, bakterinya. Dok. Bakteri tadi itu bisa aja nanti akhirnya jalan lewat pembuluh darah dan segala macamnya, akhirnya jadi berimbas ke jantung tadi itu. Makanya ketika ada gigi yang berlubang nih, memang segera dilakukan pemeriksaan aja supaya bisa ditangani lebih lanjut sebelum keburu nanti akhirnya malah nyebar secara sistemik kemana-mana. Oh, jadi kayak misalnya kita tuh sakit giginya satu, jadi bisa nyebar kemana-mana nih, Dok? Bisa, betul. Oke, biasanya tuh kemana aja tuh, Dok? Yang berdampak dari sakit gigi, satu gigi ini nih, Dok? Oke, dari Pusing satu ya, Dok? gigi itu biasanya bisa dari yang sering kita rasakan kan jadinya pusing Pusing gitu. ya, Dok? Kemudian kadang juga bisa akhirnya jadi bengkak, bengkak besar banget sampai akhirnya ketika pembengkakan tadi itu sudah keluar dari giginya itu bisa sampai ke pipi, kemudian sampai ke bawah leher, sampai akhirnya yang paling parah adalah membentuk jalur nafas. Oh, Gitu. berarti Kita sebut. agak rawan juga ya, Benar. Dok, sakit gigi itu ya, Iya. Dok? Karena kadang kan sakit gigi cuma diobatin aja, Betul. padahal obat sendiri itu kan hanya mengurangi simptomatisnya aja. Jadi dikasih obat sakitnya hilang. Tapi kan bisa sewaktu-waktu bisa kambuh lagi ya, Dok? benar, kambuhnya pun juga bisa semakin parah tadi, seperti akhirnya jadi bengkak. Dan kalau dalam keadaan sakit gigi kan biasanya kita jadi males makan ya. Oh, iya betul, Dok. Betul. Sekalian diet kalian. Waduh. Selanjutnya dari Ibu Nita. Dokter, ibu hamil apakah boleh cabut gigi, Dok? Oke, untuk ibu hamil memang kita harus lihat dulu dari trimesternya ya. Ketika trimester awal dan akhir misalkan trimester 1 dan trimester 3 itu memang kita sarankan untuk tidak melakukan tindakan pada gigi dan mulut kecuali memang sifatnya emergensi. Seperti Oke. itu. Itu mungkin pengaruhnya apa, Dok, kalau pas hamil? Ada pengaruh nggak? Biasanya kalau misalkan di trimester pertama karena kan masih pembentukan janin seperti itu. Jadi Takut sedangkan Mempengaruhi janinnya, betul, tumbuh kembang janinnya tumbuh itu kembang ya, Dok? janinnya. Sedangkan untuk trimester 3 itu kan kadang sudah dalam keadaan hamil besar ya. Kadang beberapa postur pada saat perawatan gigi tadi itu kan akhirnya bisa mengaruhi ke ibu dan janinnya tadi gitu. Tapi kalau misalkan memang ternyata sifatnya emergensi, kan kadang kan di rongga mulut pada saat kehamilan rasanya nggak nyaman ya, Betul, ada betul, yang Dok. mengalami morning sickness yang akhirnya jadi sikat giginya susah, kemudian gusinya jadi Bengkak. beradang, bengkak. Itu kan kadang akhirnya bikin kesehatan rongga mulutnya nggak terlalu baik nih. Kalau sifatnya memang ternyata ibu hamilnya itu ngerasa kesakitan banget, itu memang bisa dilakukan perawatan. Dan Oke. selama dari dokter obgynnya itu memperbolehkan dilakukan perawatan, itu nanti bisa. Berarti tetap harus konsul sama dokter obgynnya ya, Dok? Selanjutnya, Komandan ada pertanyaan apa lagi, Komandan? Muhammad Ilham Hakiki ya, Muhammad. Dok, kalau sakit hati tanya apa? Apa nih? Karena Komandan bisa jawab juga nggak nih? Nah, ini terkait dengan sakit hati mungkin ada permasalahan yang timbul, Mas Muhammad. Ya, kalau diselesaikan dengan baik-baik aja.
bersama gitu ya. Wah, siap Pak. Kita Iya. dan terjadi persilangan dan permusuhan dari Iya, pertanyaan kali ini nggak bisa saya jawab nih. Iya. Kayaknya nggak perlu dokter jawab juga sih. Iya. Bisa Devan nanti boleh sipil tarif scaling dok. Boleh minta harga buat scaling nih dok. Scaling dok. Untuk scaling di RSGM kita tarifnya dari sekitar 213 sampai 333. Nanti akan di grading dulu nih dari dokternya kira-kira masuk dalam kriteria ringan, sedang atau berat. Oke Dari dok. Mas Muhammad Ilham tadi gigi. Masih nanya lagi ya, Sakit Pak. hati sama sakit gigi sakitan mana dok? Itu tergantung. 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 Itu akibat mungkin giginya kena apa? Apa dipukul? Kena jadinya kerikil sakit tadi ya, hati Pak. Jadi Mas Muhammad. Jadi tergantung yang merasakan Muhammad Ilham. Jadi sakit hati sama sakit gigi itu tergantung yang merasakan aja. Masing-masing pribadi mungkin lain ya. Ini kayak sekalian Iya, curhat ya benar. Pak. Pasta tadi Muhammad Ilham tadi. Pasta gigi yang terbaik apa dok agar mencegah gigi ngilu? Mungkin ngilu dok. Oke, untuk pasta gigi sih sebenarnya yang di pasaran sudah banyak yang bagus ya, merek apapun. Yang penting adalah pasta gigi tadi itu yang mengandung fluoride. Gitu. Jadi mau pakai merek A, B, C, D, selama tadi pasta giginya itu mengandung fluoride itu sebenarnya sudah bagus. Nanti tinggal disesuaikan aja kalau misalkan giginya itu memang ngilu, sering ngilu tadi kayak sering makan es krim terus ngilu, itu mungkin bisa cari yang anti sensitif seperti itu. Atau misalkan nggak terlalu suka yang terlalu pedas, nanti cari yang Ada rasa-rasanya ya, yang Dok. ada rasa-rasanya. Dari Pleiades nih. Dok, saya pernah lihat orang tidur dia gesek-gesek giginya sampai bunyi terus keras. Itu apa aman ya dok? Oke. Mungkin getak-getak gitu ya dok. Dia juga kayaknya nggak ngerasain tuh dok, nggak sadar. Nggak sadar kan tidur Iya ya. sih bener. Kayak mengigu itu ya. Gitu kan biasanya ada juga. Ya bisa Iya, laki-laki ada. nggak sih dok kayak gitu? Apa Ngerot nggak ya juga? bahasanya. Nah, kondisi ngerot tadi waktu tidur keretek-keretekin gigi itu sebenarnya di istilah medisnya namanya bruxism. Bruxism. Itu memang jadi ya nggak sadar ya karena Tidur baru itu tidur ya, Dok. ternyata suka ngerat-ngeratin gigi. Nah, kondisi itu sebenarnya kalau misalkan terjadi dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa berpengaruh ke struktur gigi. Jadi kadang giginya itu kayak sebutannya atrisi. Jadi kayak Atrisi. kepapras gitu. Terkikis gitu ya, Dok? Terkikis gitu. Harusnya bentuknya kan anatominya agak sedikit cembung, dia lama-lama atasnya itu jadi terkikis. Nah, kalau dalam keadaan yang lama, kadang terkikisnya gigi itu juga bisa akhirnya bikin giginya gampang ngilu. Oke. Seperti itu. Kadang kalau ngerotnya terlalu kencang juga bisa akhirnya giginya jadi goyang. Nah, untuk solusinya sendiri, bruxism itu sebenarnya ada kayak alat khusus gitu. Jadi namanya adalah night guard, mouth guard. Jadi dia akan dipasangkan di gigi, nanti dipakai aja pada saat malam hari. Itu untuk menghindari mencegah. bruxism Benar, itu ya, Dok? Menghindari yang bruxism. Oke. Bilang. Siap dan. Terima kasih Mama Dilan. Pertanyaannya yang jawab komandan soalnya. Nah, mungkin dokter bisa dulu kita lanjutkan Iya. makan setelah sahur mas. Oke. Nah, ya dokter istirahat dulu karena ya pertanyaannya Banyak banget antusias ya dan. sekali. Tapi mungkin di seputaran ini balapan mas ya, nah ini mas. Ya. Nah ini balapan ini dulu. Nah ini balapan nih. Dok, teman-teman dari CCTV Dok ini di Simpang 5 balapan Dok. Ini dari utara Simpang 5. Mungkin karena padat ini karena Kereta ya dan baru lewat. Triharsi itu ya. ya. Jadi Triharsi itu Dok. Ya, kami Triharsi itu Dok. Ini untuk saat ini kan bangkanya agak begitu padat, memang karena kereta mungkin baru lewat aja. Gitu. Nah, batas total juruk mas, ini mas. Mas Reza. Nah ini di batas total juruk ini masuk kota Surakarta untuk pampan pada siang hari ramai lancar. Dari arah kanannya Dok ini masuk kota Surakarta, yang ke kiri itu ke arah Insinyur Juanda, yang lurus ke Insinyur Kami Dok. Nah, itu harusnya Masih lancar ya, Pak? Lancar. Iya. Yang keluar mas sisi utaranya mas mungkin dibandingkan. Nah, kalau tadi sisi masuk dalam, ini sisi luar.
Jadi di sini tuh kita bisa mantau arus lalu lintas nih, Nah, dokter. mana ya? Ini Kalau kayaknya misalnya saya dokter pernah- pengen tahu di sini tuh macet atau enggak, bisa DM IG kita aja dong. Iya. Video Cek ini dulu ya. keluar- Iya, betul. Ini keluar kota Surakarta dan di depan Pulau Samarinda ini harusnya juga mari kita merasa. Terpantau segala sisi ya ini ya. Betul, Nah, dokter. ini juga dok, terkait pelanggaran lalu lintas ini juga bisa terlihat di sini dok. Jadi mungkin ada yang tidak menggunakan sabu, nah, itu bisa digunakan. Kelihatan ya. Kelihatan di sini dok, di sini. Mungkin simpang Joglo mas, bangunan simpang Joglo mas. Simpang. Nah, itu pembangunan simpang Joglo. Ini udah bisa dilalui cuma untuk kendaraan yang dewasa atau yang terdekat tidak bisa dong, karena memang ini untuk akses biar mengurangi kepadatan di daerah Ngemplak simpang 5. Kalau ini ditutup nanti yang di simpang 4 Ngemplak itu akan padat dong. Jadi itu Antisipasinya sini. ada pertanyaan lagi nggak mas kira-kira mas? Coba dokter, aku mau tanya dong, kalau untuk pasien kecelakaan lalu lintas nih dokter, itu gimana dokter ditindaklanjutinya kalau misalnya kita mau datang ke RSGM? Oke. Nah, untuk pasien kecelakaan lalu lintas itu biasanya akan masuk lewat IGD. Oh, IGD ya, Ya, dok? jadi tetap bisa kita tangani kalau misalkan memang tindakannya kan kadang kondisinya macam-macam nih. Kalau sekiranya misalkan setelahnya kecelakaan lalu lintas ternyata ada giginya yang copot, Iya, gitu betul. kan sering ya. Berdarah-darah nih kita datang. Darah, terus ada giginya yang copot, itu bisa kita tangani lewat IGD. Ya, nanti akan kita pasang kembali si giginya itu, kemudian yang perdarahannya juga akan kita hentikan, Oke. kita bersihkan lukanya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dalam kondisinya pasien itu memerlukan tindakan yang lebih lanjut nih, contohnya misalkan ada rahangnya yang patah, Iya, gimana tuh, dok? itu nanti bisa kita tangani lewat kamar operasi tadi dengan dokter spesialis bedah mulut gitu. Oke, jadi walaupun dia pasien kecelakaan gitu ya, dok, atau entah pelaku atau korban tetap dilayani ya, Tetap dok? dilayani, betul. Dari Mbak Cici Kekas, mau pasang behel berapa biayanya ya, dok? Mungkin tergantung bel itu juga Dok. Benar, behel. Iya. Beh. Tarifnya mungkin tarif khusus mungkin Thailand Dok. Tarif polisi gitu. Oke. Jadi kalau behel sendiri itu memang ada benar, ada macamnya nih. Ada yang konvensional. Untuk konvensional sendiri di RSGM kurang lebih sekitar mungkin 7 sampai 8 itu sudah atas sama bawah. Konvensional tuh kalau misalkan pernah lihat ada behel terus Kayak dikasih aku karet pakai warna-warni, metal ya kan, betul, metal. Itu. Sedangkan kalau misalkan nggak pengen nih pakai yang karet-karetan, kita juga ada yang bahannya damon. Itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16. Oke. Gitu. Tapi itu semua sudah sama dokter ortodonti? Betul, ya untuk behel kita memang ditangani dengan dokter spesialis orto. Oke, dokter. Dari Assalamualaikum Kak, mau tanya. Misal balik nama motor NMAX dari Adi Sukoharjo ke Solo atas nama sendiri. Habisnya berapa nggih, Kak? Terima kasih sebelumnya nggih. Mas Rawi kami jawab terkait dengan mungkin biaya balik nama kendaraan itu kan sudah ada tabel masing-masing ya. betul. Ada tabel masing-masing, karena itu banyak tabelnya, langsung aja nanti bisa ditanyakan ke Samsat Surakarta terkait dengan biaya-biaya balik nama ataupun pajaknya, karena ada selisih mungkin dari bulan itu ada selisih pajak juga ya Mbak. Betul sekali, Dan. Ini datang aja ke Samsat. Sampai langsung kalau terkait dengan biaya, karena kita juga nggak hafal. Karena ada tabel. Sejujurnya. Masing-masing kendaraan itu ada tabelnya ya. Jadi kendaraan tahun sekian sama tahun tapi beda merek aja ada tabelnya. Iya. Kami Gitu. Muhammad Ilham lagi. nanya lagi nih, Dan. Dan kalau tilang online itu bayarnya pas pajak motor atau ada surat terkirim? Pak Joko. Ya, Mas Joko spill dikit dong, Mas Joko. Jadi etle terkait dengan etle ya. Etle ini Mas Ilham, Muhammad Ilham. Ini kita konfirmasi dulu ke pemilik sesuai dengan nomor kendaraan. Jadi kita update dulu nomor kendaraannya, nomor berapa, itu pemiliknya siapa. Nah, nanti alamat etle-nya itu kita kirimkan sesuai dengan alamat yang sesuai dengan nomor kendaraan tadi. Misalkan kendaraan itu sudah dijual, otomatis nanti dari
kami dari Satlantas memberitahukan ke Direktur Lantas untuk pemblokiran terkait dengan etle itu Mas William. Nanti pas pajak nanti baru ketahuan di situ diblokir etle atau tidak, nanti di situ ketahuan. Karena mungkin dari tangan pertama alamat etle tadi ke alamat pertama, terus yang kedua yang memakai itu kan kita tidak tahu, akhirnya ya itu etlenya itu tidak dikembalikan lagi. Sudah, Mas. Oke, kayaknya nih sudah belum ada pertanyaan lagi. Dan mungkin dokter ya udah capek. Sudah kata terakhir, Dok. Iya, dokter, himbauan dari dokter gigi nih. Kegiatan lagi, monggo silakan dokter. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman sendiri di sini baik yang hadir dari Zoom, dari live IG itu. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan nih di gigi dan mulut, baik itu sudah ada rasa sakit atau mungkin kayak kok nggak pede nih mempengaruhi estetik, itu baiknya adalah segera dilakukan perawatan aja. Karena kalau misalkan ditunda-tunda nih, kadang tuh giginya jadi makin tidak bisa dilakukan perawatan, nanti malah harus dicabutkan eman-eman banget ya, seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri mungkin bisa nih ke RSGM Sulastri, karena kita sudah ada dokter gigi umum, kemudian ada juga dokter gigi spesialis, seperti itu. Oke, terima Oke. kasih Ya, Bu Dr. sama-sama. Rida untuk kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami Iya, di iya, Satlantas iya. Polres Surakarta. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dari kami dan pemirsa di rumah, mungkin karena waktu kita terbatas. Iya. Bisa lain waktu. Kita datang Iya. lagi ke sini ya, Dok, Oke. jangan kapok. Oke, para pemirsa di rumah tetap selalu jaga keselamatan berlalu lintas, hati-hati di jalan raya, tata tertib berlalu lintas, rambu-rambu yang ada tolong dipatuhi. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Di hari Kamis ya, yang dan akan pukul datang. 13.00 sampai 14.00. Tanggal merah. Oh, tanggal merah ya. Berarti Selasa minggu depan. Di jam yang sama. Jam yang sama. Tetap dalam acara Kamu Nanya. Terima kasih. Terima kasih ya, dokter. Oh iya.